nomor 23120110066, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Harsa Wahyu Ramadan SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum dan juga yang berprofesi sebagai advokat di PKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada pertanyaan yang pertama, menurut Bapak seberapa penting prolegnas dalam menentukan prioritas pembuatan undang-undang di tingkat nasional? Penting banget, karena prolegnas itu jadi semacam politik hukum apa yang diambil oleh pemerintah, itu program apa, contohnya ke arah mana, apakah pembangunan ekonomi ataukah perbaikan lingkungan hidup. Jadi prolegnas itu sangat penting dan juga menjaga transparansi agar publik bisa berpartisipasi undang-undang apa saja yang jadi prioritas nasional itu, begitu. Pada pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak selaku advokat bisa ikut berperan atau memberikan masukan dalam proses prolegnas atau prolegda? Advokat selaku praktisi hukum bisa memberikan saran terhadap pembuatan naskah akademik atau advokasi terhadap politik hukum pemerintah yang akan diambil, atau advokat juga bisa mengawal implementasi dari undang-undang dan memberikan masukan apa saja yang kurang dari implementasi itu. Kalau boleh tahu masukannya itu diberikan kepada siapa, Pak? Kepada legislator tentunya. Lalu pertanyaan yang ketiga, menurut pengalaman Bapak, seberapa besar masukan masyarakat atau praktisi hukum seperti Bapak bisa mempengaruhi isi RUU atau Perda? Seberapa besar ya, tentu semakin besar jumlahnya yang berpartisipasi, semakin representatif undang-undang itu diundangkan, sehingga mewakili semua kepentingan publik, begitu. Yang keempat, bagaimana cara memastikan naskah akademik itu benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, bukan karena kepentingan politik saja? Memastikan naskah akademik sesuai kebutuhan masyarakat tentunya digarap oleh peneliti yang bebas kepentingan, bebas konflik kepentingan. Yang kedua, memastikan bahwa riset naskah akademik itu dilakukan secara berbasis evidence, bukti, data-data empiris, ya, tidak hanya sekedar data sekunder, dan juga mengajak partisipasi publik yang lebih luas, ya. Dalam hal pembuatan naskah akademik tidak hanya desk research, tapi juga ada FGD, focus group discussion, atau ada survei dan semacamnya, sehingga naskah akademik itu semakin berkualitas tentunya. Lalu pertanyaan yang terakhir, kalau berandai-andai Bapak diberikan kesempatan untuk kasih masukan langsung kepada pembuat undang-undang, hal apa yang paling penting menurut Bapak yang harus diperbaiki dari sistem pembentukan peraturannya sekarang? Seandainya diberi kesempatan jadi legislator, saya kira mungkin mekanisme pembentukan undang-undang khususnya dalam hal pembuatan naskah akademik, ya, memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas, ya, dan merancang prolegda atau prolegnas yang sesuai kebutuhan masyarakat, berangkat dari partisipasi publik yang dibuka lebih luas itu, begitu. Dan juga koordinasi antara pemerintah di dalam membahas DIM, itu ada masukan dari saya teringat dari pernyataan Prof. Saldi Isra bahwa DIM itu jangan hanya dibahas di fraksi, tapi DIM itu jadi daftar inventarisasi masalah yang jadi satu kelembagaan di DPR atau DPRD, kemudian DIM DPR itu dibahas bersama dengan DIM-nya pemerintah, sehingga pembuatan undang-undang itu jadi lebih cepat, gitu. Itu mungkin. Iya, Pak. Ya. Oke. Baik. Demikian wawancara yang saya lakukan bersama Pak Harsa Wahyu Ramadan SHMH. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu dan penjelasan yang Bapak telah berikan kepada saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.